Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope everyone is fine. Today on chapter 8, the title is It's a Sunny Day. Pada chapter 8 ini judulnya adalah It's a Sunny Day. Apa tuh artinya It's a Sunny Day? It's a sunny day artinya ini adalah hari yang cerah. The contents on the chapter 8, there are first, the seasons and weathers. Second is simple present tense adverb of time. And the third is bentengan traditional game. Jadi materi yang akan kita pelajari pada chapter 8 ini, yang pertama ada seasons and weathers. Season itu adalah musim, and weathers adalah cuaca. Jadi di sini kita akan mempelajari macam-macam musim dan macam-macam cuaca dalam bahasa Inggris. Materi yang kedua adalah simple present tense adverb of time. Jadi kita akan mempelajari adverb of time, keterangan waktu dalam simple present tense. Dan yang ketiga adalah bentengan traditional game. Kita akan membahas tentang permainan tradisional bentengan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang seasons. Nah, seasons ini dalam bahasa Indonesia berarti musim. Nah, musim ini semuanya totalnya ada 6. Kita bahas 3 yang pertama. Gambar yang pertama ini musim apa? Kira-kira musim hujan. Nah, kalau yang ini musim kering atau kemarau. Dan ini adalah musim panas. Nah, kita akan cari tahu nih dalam bahasa Inggrisnya apa saja. Jadi yang pertama adalah musim hujan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah rainy season or wet season. Musim hujan. Nah, selanjutnya musim kering atau musim kemarau dalam bahasa Inggrisnya adalah dry season or hot season. Nah, selanjutnya yang gambar ketiga adalah musim panas dalam bahasa Inggrisnya adalah summer. Jadi kita ulangi, yang pertama ada rainy season, dry season, and summer. Musim hujan, musim kemarau, dan musim panas. Nah, selanjutnya ada 3 lagi. Yang pertama di sini ada musim apa ini kalau seperti ini? Ini musim gugur, ini musim semi, dan yang terakhir selanjutnya ada musim dingin. Nah, musim gugur ini dalam bahasa Inggrisnya apa sih? Nah, musim gugur itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan autumn. Musim semi disebutnya dengan spring, dan musim dingin disebutnya dengan winter. Jadi autumn, spring, and winter. Jadi di situ adalah 6 musim yang ada di dunia. Yang pertama tadi ada musim hujan, yaitu rainy season. Yang kedua ada musim kemarau, dry season. Yang ketiga ada musim panas, yaitu summer. Yang keempat ada musim gugur, yaitu autumn. Kemudian ada musim semi, yaitu spring. Dan yang terakhir musim dingin adalah winter. Nah, itu macam-macam nama musim. Selanjutnya kita akan membahas tentang weathers. Weathers itu apa sih? Weathers itu adalah cuaca. Oke, di sini ada gambar macam-macam cuaca. Yang pertama di sini cerah. Terus ini ada awannya. Terus yang ini ada saljunya. Nah, yang pertama disebutnya sunny. Nah, sunny ini cuacanya berarti cerah. Terus yang kedua di sini ada cloudy. Cloudy itu berawan. Dan yang ketiga adalah snowy, yaitu bersalju. Jadi sunny itu cerah, cloudy itu berawan, dan snowy itu adalah bersalju. Nah, selanjutnya di sini ada apa nih kira-kira? Di sini ada hujan. Nah, ini ada petirnya nih. Nah, kalau ini cuma ada mataharinya, tidak ada awannya. Nah, jadi yang pertama di sini disebutnya rainy, hujan. Terus yang kedua ada stormy. Nah, stormy ini maksudnya badai. Ada petir-petirnya. Dan yang terakhir clear. Clear juga cerah. Nah, bedanya tadi sama yang pertama yaitu sunny. Kalau sunny dia clearnya masih ada awan-awannya, sedangkan kali ini clearnya dia benar-benar hanya matahari. Jadi di sini ada rainy, stormy, and clear. Nah, selanjutnya
foggy. Foggy itu disebutnya berkabut. Terus yang kedua warm. Warm itu hangat. Dan yang terakhir adalah hot. Hot itu panas. Jadi foggy, warm, and hot. Nah, selanjutnya di sini ada 3 lagi nih. Di sini kayak ada angin-anginnya ya. Terus dia di sini pakai jaket. Di sini juga pakai jaket, tapi di sini dia bedanya warna putih atau musim dingin nih kayaknya nih. Jadi yang pertama disebut windy, berangin. Terus yang kedua cold. Cold itu dingin, udaranya yang dingin. Dan yang terakhir freezing. Nah, bedanya kalau cold itu dingin udaranya, kalau freezing itu membeku. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang simple present tense adverb of time. Adverb of time itu adalah keterangan waktu. Jadi kita akan membahas tentang keterangan waktu yang ada di simple present tense. Nah, adverb of time, keterangan waktu atau keterangan yang mengatakan atau menjelaskan tentang kapan, berapa lama, atau seberapa sering sesuatu tertentu terjadi. Jadi itu adalah pengertian dari keterangan waktu. Nah, kita pertama di sini ada always. Always itu artinya selalu. Yang kedua ada usually, biasanya. Yang ketiga adalah seldom, jarang. Terus ada never, tidak pernah. Selanjutnya ada sometimes, kadang-kadang. Terus ada often, sering. Frequently, sering kali. Jadi often sama frequently ya hampir sama. Selanjutnya generally, umumnya. Terus yang ke-9 habitually, biasanya. Nah, kalau habitually itu mirip dengan usually. Dan yang terakhir ada once, twice, etc. Jadi once itu sekali, twice itu 2 kali, dan seterusnya. Mari kita ulangin. Yang pertama ada always, usually, seldom, never, sometimes, often, frequently, generally, habitually, once, twice, etc. Nah, itu adalah macam-macam keterangannya waktu yang ada di simple present tense. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dalam kalimatnya. Yang pertama ada my father never tells lies. Nah, my father itu siapa? Ayah saya. Dan never, never tadi apa tuh never? Never itu tidak pernah. Tells lies, menceritakan lies, kebohongan. Contoh yang kedua, I usually spend the evenings with the family. Usually artinya tadi apa? Iya, usually itu artinya biasanya. Jadi di sini artinya saya biasanya menghabiskan evenings, malam hari, with the family, dengan keluarga. Contoh yang ketiga, I always come to school on time. Always tadi apa tuh always? Always itu artinya selalu. Jadi di sini artinya saya selalu datang to school, ke sekolah, on time. On time itu tepat waktu. Selanjutnya yang keempat, my sister seldom come late. Saudara perempuan saya seldom apa tadi? Seldom itu jarang. Come late, datang terlambat. Dan yang terakhir ada we have volleyball practice twice a week. Jadi kita mempunyai practice volleyball, latihan bermain bola voli twice. Tadi twice berapa twice? 2 kali a week, dalam seminggu. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan adverb of time atau keterangan waktu dalam kalimat simple present tense. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang bentengan game atau permainan bentengan. Mister yakin kalian beberapa pasti sudah pernah memainkan permainan ini. Biasanya mainnya antara di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Nah, sebenarnya apa sih bentengan game itu? Nah, kita lihat dulu nih gambaran nih. Ada anak-anak yang sedang bermain bentengan. Bentengan is one of the unique Indonesian traditional games for 2 reasons. Jadi permainan bentengan adalah permainan tradisional Indonesia yang unik karena 2 hal. Yang pertama, first, bentengan is a cheap and simple game. Jadi permainan bentengan ini
murah dan permainannya sederhana. Tidak perlu membutuhkan uang yang banyak, tidak perlu ribet-ribet. To play it, you need 2 pillars. Untuk memainkan ini, kamu hanya membutuhkan 2 pillars. 2 pillars itu artinya 2 tiang. You can play it with 2 groups. Nah, kamu bisa memainkan ini dengan 2 kelompok atau 2 grup. Each group contains 3 people or more. Sedangkan setiap grupnya minimal ada 3 orang atau lebih. Biasanya semakin ramai akan semakin seru. The rules are very simple. Peraturannya sangat sederhana. You just keep your pillar away from your enemy. Kamu hanya perlu menjaga tiangmu dari musuhmu atau dari grup lawan. If you are touched by your enemy, you will be in your enemy's prison. Nah, jika kamu tersentuh oleh musuhmu atau lawan mainmu, you will be in your enemy's prison. Kamu akan pindah ke penjara lawan. This game will be over if one of you can touch your enemy's pillar. Jadi permainan ini akan berakhir jika salah satu dari kamu bisa menyentuh tiang lawan bermain kamu atau tiang musuh kamu, and you will be the winner, dan kamu akan menjadi pemenang. The other reason is that bentengan has some advantages for us. Nah, alasan lainnya bentengan ini memiliki beberapa manfaat nih untuk kita. For example, contohnya improving your strategic skill. Nah, meningkatkan kemampuan strategi kamu. Making you run fast, membuat kamu berlari cepat. Making your body healthy and fresh, membuat tubuhmu sehat dan segar. Training your teamwork skill. Nah, melatih kemampuan teamwork, kerja sama tim. And the most important is it can strengthen your friendship. Dan yang paling penting, permainan ini bisa menguatkan your friendship, pertemanan. Nah, itu adalah permainan bentengan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari yang pertama tadi ada seasons and weather, yang kedua adalah adverb of time in simple present tense, dan yang ketiga adalah bentengan game. Nah, mudah-mudahan Mister harap kalian bisa memahami materi yang baru saja kita pelajari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.